malam Sya'ban yang insyaallah akan jatuh pada malam Selasa yang akan datang. Rasulullah sholat menghadap Masjid Aqsa itu selama 17 bulan 3 hari. Umat Islam itu sholat menghadap Masjid Aqsa itu sab'ata asyara syahran. Wasalah ayam dalam kitab Madawi Sya'ban. Nabi Muhammad dan orang Muslim itu sholat menghadap Masjid Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Setelah beliau di Madinah, maka beliau itu ingin sekali menghadap ke Masjidil Haram, karena orang Yahudi itu jangan mau jahit gitu. Jangan umat Islam, kemarin kan sudah disampaikan gitu, nah, di lupa dikasih. Nah, ini terjadi pada nisfu Sya'ban. Nah, ini akan sampaikan tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Fi syahri Sya'ban lailatul mu'azzamah mubarakah mukarramah wa hiya nisfu minhu. Di bulan Sya'ban itu ada malam yang agung, yang penuh keberkahan, yang penuh kemuliaan, yaitu malam nisfu Sya'ban, di mana yatajallallahu biha ala khalqihi bi umumi maghfirah. Pada malam itu Allah memberikan ampunan secara umum, sumul rahmah, liputan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ampunan lil mustaghfirin, bagi mereka yang minta ampun. Rahmah lil mustarhimin, bagi mereka yang mengharapkan kasih sayang Allah. Wa yajibu du'a lis-sa'irin, dan Allah memberikan pengabulan bagi mereka siapa yang minta, melangitkan doa-doanya, melambungkan harapan-harapannya pada malam itu. Dan Allah juga akan menghilangkan kesedihan, kesusahan. Allah juga akan melepaskan, memerdekakan mereka dari siksa api neraka. Itu yang akan Allah berikan. Bahkan Allah akan menentukan rezeki kamu sepanjang tahun pada malam itu. Malam nisfu Sya'ban. Nah, aneka juga ada keterangan tentang beberapa nama di bulan atau di malam nisfu Sya'ban. Ulama mengatakan ada 12 nama. Kita sampaikan sedikit aja. Yang pertama Lailatul Mubarakah. Lailatul apa Lailatul Mubarakah itu? Malam yang betul-betul dipenuhi keberkahan oleh Allah. Kenapa? Karena malam itu kita ini didatangi oleh banyak malaikat. Datul barakah fi dzatiha. Betul-betul zatnya ini sudah barakah. Awil mujawarah al malaikah bil adamiyyin wa muqarrabatihim. Jadi malaikat-malaikat itu kumpul banyak pada malam. Juga disebut Lailatul Qismah. Malam pembagian al-arzaq wa taqdir yang akan Allah berikan sepanjang tahun. Jadi ada keterangan di sini, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nusikhal nisfu min malakil maut ismun kullun man yamut min Sya'ban ila Sya'ban. Jadi kadang pada malam itu malaikat disuruh merubah nama orang-orang yang akan wafat di bulan ini, di tahun ini, sampai Sya'ban yang akan datang. Jadi ini malam bagian. Makanya ada doa mustajab itu yang diajarkan oleh ulama setelah baca Yasin. Ya Allah, jika Kau takdirkan kami tidak baik, maka robah. Gitu kan? Ada ya. In kunta katabtani. Jika Engkau tentukan takdirku ya Allah, dalam Lauhil Mahfuz itu tidak baik, syakiyan, mahruman, matudan, orang celaka, orang hina, orang menderita, robah ya. Robah. Itu kan malam itu ada doa begitu. Kenapa? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah yang bisa menghapus ketentuan takdir yang sudah Allah catat itu bisa diganti menjadi takdir yang. Jadi kesempatan emas ini. Ya Allah, mungkin kita ingin berharap, takut ya Allah, mungkin takdir anak saya tidak baik, robah ya Allah. Mungkin takdir nasib rezeki saya robah ya Allah. Itu bisa. Pas malam namanya Lailatul Qismah,
malam pembagian. Ini termasuk masalah apa namanya, minta rezeki, minta jodoh, ya, minta pernikahan yang baik itu ada. Tapi sila akabin lah, masih kita akabin. Coba kasih kamu, gitu ada di malam nisfus. Kemudian ada malam disebut Lailatul Takfir, penghapusan dosa, tukaffiru dzunub. Lailatul Ijabah dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ada 5 malam yang tidak akan ditolak oleh Allah ketika kita muat. Malam Jumat, awal bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar. Dan ini juga malam hayat, malam kehidupan. Artinya la yamutu fiha bainal maghrib wal isya. Di malam Sya'ban tidak akan ada yang wafat di antara maghrib dan isya. Izair berai tak nyambut-nyambut. Begitu kata orang-orang. Keng meru nyambut boleh. Ada juga izin malaikat. Artinya pada malam itu malaikat itu hari raya. Malaikat punya 2 hari raya, tapi malam hari. Malam Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Itu hari rayanya para malaikat. Juga disebut Lailatul Syafa'ah. Lailatul Syafa'ah, Lailatul Syafa'ah, sama bidzalika Abu Mansur Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau yang menyebutkan malam Sya'ban itu merupakan Lailatul Syafa'ah. Kenapa disebut Lailatul Syafa'ah? Dalam kitab yang lain dinyatakan bahwa Rasulullah itu minta untuk mendapatkan dari Allah agar bisa menolong umatnya sepenuhnya. Ya. Dikasih oleh Allah pada malam 13 itu sepertiga. Kemudian beliau nanya sisanya bagaimana Jibril? Aku tidak tahu, kata Jibril. Malam 14 datang lagi, nangis Rasulullah, minta ya Allah umati kasih kemampuan berikan syafaat terhadap mereka. Malam 14 itu dapat Rasulullah separuh. Ya. Ada yang mengatakan 2/3. Terus sisanya bagaimana Jibril? Aku tidak tahu. Nah, malam 15 itu kemudian Rasulullah mendapatkan kemuliaan. Datang malaikat Jibril nanya, "Bagaimana? Ya Muhammad, engkau diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatmu sepenuhnya." Nah, maka malam nisfu Sya'ban juga disebut dengan Lailatul Sya'ban. Lailatul Bara'ah, pembebasan, ya. Lailatul Shaf, pengakuan. Nah, nanti malam berangkatnya amal, ya. Amal ibadah kita dalam setahun. Banyak ini nama-namanya. Lailatul Ghufran. Jadi pada malam itu luar biasa. Sehingga ulama kita mengajarkan kita kumpul, ya, baca Yasin 3 kan? Ya kan. Iki panjenengan mangko di masjid entar masjid. Kalau di musala ke musala. Menyala tidak bisa kumpul satu tidak apa-apa, yang penting tidak ditinggalkan. Kerjakan di rumah, eman. Karena ini kesempatan emas. Jadi semoga barokah, semoga manfaat.